Pun sepi ya Pak nih. Pun pun buatan beroperasi berarti ya Pak. Pun buatan beroperasi berarti. Oh. Oh enten Pak nek minggu. Sik pundi Pak manjane? Oh nika. Oh nek. Nika kados enten motor Pak nika. Enten motor nika. Oh tempen. Oh. Monggo Pak tak mrikon. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah kali ini TV Lebaran sudah di perjalanan ya untuk menuju ke lokasi yang kali ini ya menurut TV Lebaran sudah banyak orang tahu ya kira-kira apa lokasinya dan kira-kira ada misteri apa di sana, atau jangan-jangan di sana nanti kita dapat menemukan bidadari yang turun dari sungai gitu ya. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini saya berada di Jalan Serandaan ya. Di sini kita melihat di depan saya ini adalah jembatan Serandaan namanya ya. Ini penghubung antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul ya. Ini ada petunjuk arah ya. Kalau kita ke kiri itu akan ke Pantai Pandan Simo. Kalau lurus itu akan ke bandara ya. Ya Bandara Kulon Progo. Nah sebenarnya hari ini tuh kita akan mengunjungi atau melihat terupdate bagaimana kondisi dari proses pembangunan jembatan Pandan Simo ya. Karena kan konon jembatan ini ditargetkan pada tahun ya 2024 ini sudah jadi ya. Jadi apakah target ini akan tercapai atau malah mundur? Mari kita lihat bersama ya kondisinya. Lah ini teman-teman, ini kita sudah berada di arah ke selatan ya dari petunjuk tadi untuk menuju ke Pantai Pandan Simo sekaligus melihat proses pembangunannya. Wah ini di depan ada ibu-ibu cakep ini ya pakai motor apa ini ya, itu berlari kencang ya, kita kalah jauh ya, namanya juga motor butut ya. Kita lari lagi teman-teman dengan Yonkuro kita atau motor butut kita untuk menuju ke sana. Dan sebelum ke sana itu saya akan mengunjungi sebuah lokasi, yang lokasi ini namanya adalah Pasar Kenangan ya, yang dahulu kala pasar ini itu ramai juga pada awal-awal pembukaan ya. Ya itulah namanya tempat wisata di zaman modern ini ya. Biasanya ramainya itu di awal-awal saja, di akhir-akhirnya ya sepi ya, itu sudah bubar ya. Nah ini kita nanti akan mencoba ke sana, melihat ke sana, karena bagaimanapun juga Pasar Kenangan ini ya akhirnya jadi kenangan juga teman-teman ya, karena sudah tidak beroperasi kembali. Kita akan melihat ke sana, kira-kira di sana apa malah ada bidadari yang tertinggal ya, hingga nanti TV Lebaran di saat berangkatnya jombloan, nanti baliknya jadi berduaan gitu ya. Nah ini teman-teman di kiri saya ini ada SMA ya, SMA apa ini nama, SMA Serandaan tentu saja ya, tapi saya nggak tahu ini SMA yang keberapa ya. Ini kita akan lurus terus teman-teman ya, dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa jalan lurus ini nanti itu kita akan terhambat oleh perbaikan jalan ya. Jadi kita nanti akan berbelok lewat jalan kampung. Wah ini namanya apa tuh, Kurahan ya, apa tadi ya, itu ada papan namanya. Dan kita berhenti sejenak teman-teman di atas jembatan sambil merenungi ini di bawah sungai ini. Meskipun kecil, saya yakin dahulu kala adalah sungai yang original dan ranum ya, tapi sekarang ya sudah seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya berhenti juga di depan depan sebuah nasihat yang diam saja, yaitu pemakaman ya. Beliau adalah makhluk yang paling rakus di dunia ini ya. Apapun masuk teman-teman, dari calon bupati, dari gubernur, dari presiden, dari petani, cantik, jelek,
kaya raya, miskin, semua akan masuk di situ, kembali ke tempat yang sama. Itulah kuburan ya. Di situ saya sebenarnya nge-map di manakah sebenarnya letak dari Pasar Kenangan. Karena Pasar Kenangan ini konon letaknya itu tidak jauh dari proses pembangunan jembatan Pandan Simo. Jadi nanti kita sekaligus ke sana, sekaligus pula kita mengintip dari jarak jauh bagaimana kondisi terupdate terkini dari jembatan Pandan Simo prosesnya ya. Wah, ini proses besar ya, karena mungkin ya menghabiskan miliaran atau triliunan ya. Ya memang ini teman-teman ya, sungainya itu kan sudah sudah asat, nggak kayak dulu ya, kemegahan dari Sungai Progo itu ya. Nanti kita lihat sekaligus bagaimana kondisi Sungai Progo saat ini terupdate ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di Pasar Kenangan sesuai dengan mapnya ya. Ini Pasar Kenangan ya, benar teman-teman ya. Ternyata Pasar Kenangan ini ya tinggal kenangan, benar ya. Kita lihat aja teman-teman, ini sudah sepi sekali. Nah ini Pasar Kenangan. Konon di saat masih eksis di sini berjajar atau masih eksis banyak penjual-penjual ya makanan-makanan tradisional mungkin ya. Karena saya sendiri belum pernah ke sini di saat eksisnya ya. Pak. Pon sepi ya Pak nih. Pon buatan beroperasi berarti ya Pak. Pon buatan beroperasi berarti. Oh. Oh enten Pak nek minggu. Sik pundi Pak mancingane? Oh nika. Oh nek. Ya kadose enten motor Pak nika. Enten motor nika. Oh teng Pepen. Oh. Monggo Pak tak mriko. Nah itu teman-teman ya, saya baru aja ketemu dengan salah satu warga di sini. Kayaknya beliau ini baru saja pulang dari bertani ya, atau bersawah atau berkebun. Kayaknya lokasi pertanahan yang digarap ini adalah termasuk dalam wilayah Sungai Progo teman-teman ya, kalau dilihat dari tanggulnya. Jadi dahulu kala lokasi yang saya pijak ini kayaknya masuk dalam lingkup sungainya, tapi karena ya sudah kemodernan sudah ada dan debit airnya itu sudah banyak yang surut, alhasil ya ini teman-teman ya, Sungai Progo ini sudah hilang kegagahannya, hilang ketampanannya ya, ditandai dengan surutnya airnya. Kita akan mencoba berputar di lokasi Pasar Kenangan ini, pasar yang benar-benar tercapai cita-citanya, yaitu menjadi kenangan ya. Sekarang sudah tidak beroperasi kembali ya. Padahal kalau kita membuat taman seperti ini ya biayanya sangat banyak ya. Seandainya saya punya taman sendiri seperti ini, mungkin saya ya sering-sering melamun di sini ya, atau mungkin sering ya merenungi nasib di sini ya, karena lokasinya ya sejuk teman-teman ya, sejuk sekali sebenarnya, nyaman ya, tapi ya sudah tidak ada pengunjungnya ya. Dan di sini pun ada Pasar Kenangan, ada gudang dan macam-macam teman-teman ya, yang disuguhkan di sini, atau tempat-tempat yang disuguhkan di sini, yang di prasarana yang disuguhkan di Pasar Kenangan ini yang masih eksis pada saat itu banyak ya. Di sini ada tadi kayak ini tadi pendopo itu ya, dan ini ada kolam juga di depan saya ini teman-teman. Nah ini kita akan mencoba berkeliling di kolam ini teman-teman. Siapa tahu masih tertinggal jejak-jejak dari bidadari yang mungkin mandi di sini dan selendangnya itu tertambat di sini, dan beliau-beliau bersembunyi di semak-semak itu ya. Dan nanti saya akan bawa pulang satu. Ya itulah teman-teman ya, cerita rakyat Jakarta Arab itu menjadi cerita yang identik ya, atau mungkin cerita wajib ya bagi para jombloan atau bujangan-bujangan lama ya, bujangan-bujangan tua ya, seperti TV Lebaran ini ya. Jadi ya di setiap ekspedisi TV Lebaran selalu mengharapkan ada selendang yang tertambat ya, atau mungkin selendang yang hilang, atau kalau enggak ya sepatu Cinderella lah teman-teman, minimal itulah ya. Nah ini teman-teman, ternyata di kolam ini banyak sekali ikannya
Ya ini banyak sekali saya terlihat ikan berwarna-warni ya. Ini kayaknya kalau nggak ikan nila ya ikan apa teman-teman ya. Yang jelas bukan ikan lele ya teman-teman ya. Kita akan mencoba teman-teman untuk berputar kembali di lokasi ini sambil melihat, mencari celah-celah ya. Karena kita punya niatan untuk mengintip dari sini bagaimana kondisi dari jembatan Pandan Simo yang sedang dibangun ya. Dan kalau kita lihat ya, struktur dari tempat ini adalah kayak rawa-rawa. Ini membuktikan bahwa lokasi ini dahulu kala adalah sebuah sungai ya. Jadi tidak seperti ini kan karena asap atau debit airnya sungai ini sudah surut ya. Ya karena juga ada itu namanya apa teman-teman, itu yang pengatur air itu kan banyak namanya dam-dam itu ya. Jadi airnya itu ya tidak bebas meluap itu ya, nggak kayak dulu ya. Ya juga dikarenakan sekarang banyak pembangunan apalagi di hulu sana di kota-kota itu yang mengakibatkan debit air ini semakin surut ya, hingga Sungai Progo kehilangan ketampanannya. Nah ini teman-teman saya sudah melihat dari sini bagaimana kondisi jembatan Pandan Simo ya. Kalau dilihat dari sini kayaknya jembatan Pandan Simo ini sudah terlihat menyambung ya, tapi saya nggak tahu juga sih apakah sudah bisa dilewati atau tidak ya. Kita nanti akan mencoba mendekat lebih dekat untuk mengekspedisi jembatan Pandan Simonya. Wah saya kok sampai belepotan ya, Pandan Simo ya. Wah ini sebenarnya nama Pandan Simo ini menurut developeran penamaannya itu mungkin ya tidak sembarangan ya toponimnya. Mungkin di dahulu kala di sini banyak pohon-pohon pandan ya, dan Simo itu artinya apa ya teman-teman ya, saya lupa ya, tapi saya yakin ada arti makna yang luas dari nama Pandan Simo. Nah ini teman-teman, ini saya sudah melihat kembali dari sini, saya zoom ya. Inilah kondisi dari jembatan Pandan Simo. Saya sih tidak tidak ibaratnya ya, pokoknya intinya itu bagaimana ya seandainya ya terjadi tsunami besar itu, kira-kira ini jembatan ini kuat gak ya untuk menahannya ya. Kenapa developeran kok bertanya seperti itu? Karena posisi dari jembatan ini benar-benar sangat dekat sekali dengan laut selatan teman-teman. Jadi saya itu sempat berpikir apakah kuat itu loh, apakah nanti bisa tahan gitu ya. Soalnya kan ini sangat dekat sekali, dia akan seandainya terjadi tsunami itu dia akan menjadi tameng pertama atau mungkin bangunan pertama yang akan terkena ombaknya ya. Ya kita sih berdoa tidak pernah terjadi bencana besar di kota ini ya. Tapi kan ini hanya sebagai ibaratnya ya pertanyaan dalam hati yang kita ungkapkan ya. Karena memang ya lokasinya itu benar-benar dekat dengan laut ya. Nah ini teman-teman, ternyata kolam ini itu memang dipelihara oleh warga sini. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengambilnya ya. Makanya kok saya lihat, saya tadi di waktu pertama menginjakkan di kolam itu tuh sempat bertanya dalam hati, ini kolam nggak ada yang nunggu, tapi kok ikannya banyak gitu ya. Ternyata kok ini apa teman-teman ya, maksudnya ternyata ada tulisan tidak boleh diambil atau tidak boleh dipancing dengan cara apapun ya. Makanya kolamnya itu masih terlihat banyak sekali ikannya. Itu yang menjadi tanda tanya saya, kok masih banyak gitu ya. Kalau enggak kan udah habis itu ya, dipancingin orang atau dijaring orang atau disetrum orang ya. Ternyata itu ada ibaratnya ya pengelolanya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita menyusuri jalan-jalan yang seperti ini ya. Dan perlu pemirsa developeran ketahui ya bahwa jalan-jalan ini di kanan kiri saya ini adalah sebenarnya termasuk dalam lingkup komplek dari Sungai Progo. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, kini Sungai Progo tinggal kenangan ya, tinggal sejarah ya, sejarah ketampanannya atau kegagahannya ya. Karena sekarang debit airnya sudah surut ya, dan berganti sebagian tubuh dari Sungai Progo ini berganti menjadi perkebunan atau daratan ya.
Nah ini teman-teman, kita sudah melihat dari jarak jauh deretan kegagahan dari jembatan Pandan Simo. Saya akan mencoba mendekat lewat tanggul ini. Kita akan mencoba mengezoom ya teman-teman, biar pemirsa TV Lebaran tahu bagaimana kondisinya. Inilah kondisinya teman-teman ya. Ini udah hampir berapa ya pembangunannya ya, maksudnya sudah berapa hari atau berapa bulan ya. Pokoknya targetnya itu kalau nggak salah 2004 ini ya, jadi teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari apa ya prosesnya, kayaknya apa sebulan bisa jadi ya. Ini kan sudah masuk Desember ya, apa sebulan ini bisa jadi ya. Tapi ya nggak tahulah, kita nanti lihat prosesnya saja. Nah ini teman-teman, kita mencoba mendekat lagi untuk mengezoom dari jembatan Pandan Simo, karena kan ini belum jelas ya, belum terlihat jelas ya. Kita coba berjalan lagi. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman, perjalanan kita menyusuri Sungai Progo, sungai yang sebenarnya dahulu kala adalah sungai yang begitu gagah ya, karena konon sungai ini menjadi transportasi air bagi pemukiman warga pada zaman dahulu kala ya. Ya dibuktikan di sekitaran Mangir itu kan ditemukan sebuah rantai besar ya, rantai yang menunjukkan sebuah sejarah yang dahulu kala konon pernah tertambat yang namanya kapal-kapal besar ya. Kayaknya dulu juga ada sebuah foto yang pernah TV Lebaran lihat ya, foto seorang Belanda yang berdiri di pinggir Sungai Progo. Kayaknya ya, intinya kayaknya berhubungan dengan kapal-kapal seperti itulah teman-teman ya. Ya saya yakin pokoknya Sungai Progo zaman dahulu kala begitu gagah, begitu debit airnya begitu besar, hingga kapal-kapal besar pun dapat berlayar ya. Tapi ya ini sekarang tinggal kapal-kapal kayak gini yang di depan saya ini yang bisa berlayar ya. Ya inilah Sungai Progo kita geleng-geleng kepala ya, karena kini nasibmu sudah berbeda ya. Mungkin nasibmu kini sudah menjadi seperti ini teman-teman ya, sudah kecil debit airnya, dan tubuh dari Sungai Progo sudah banyak pula menjadi daratan dan dijadikan perkebunan warga ya. Dan inilah air Sungai Progo teman-teman ya. Nah ini pun saya melihat dua kapal nih, kapal nelayan ini kayaknya ya buat cari ikan atau apa ya, mungkin ya cari ikan ya, masa kapal buat mau buat mainan ya. Nah ini teman-teman, dari sini kita bisa melihat kondisi jembatan Pandan Simo, kegagahannya, kebesarannya, kepanjangannya ya. Dilihat dari sini lah ini teman-teman, sudah menyambung ya. Nah ini bukti juga teman-teman, kalau sebenarnya lokasi yang saya pijak ini atau yang kita lewat tadi adalah bagian dari jembatan, apa kok dari jembatan sih ya, bagian dari Sungai Progo itu dapat dilihat dari ujung dari jembatan Pandan Simo ini ya teman-teman ya. Jadi ujung jembatan Pandan Simo ini kan benar-benar sangat di ujung, yang ibaratnya ya ini loh, maksud saya itu pokoknya ujungnya itu betul-betul luas, seluas seperti daratan-daratan yang bekas Sungai Progo. Itu menunjukkan bahwa ini apa, perkebunan yang dikelola warga ini sebenarnya dahulu kala adalah Sungai Progo. Jadi kita perhatikan aja teman-teman ya, panjangnya jembatan itu kan panjang sekali ya. Itu menunjukkan luasnya sebenarnya teman-teman, luas sesungguhnya dari Sungai Progo zaman dahulu kala. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah tempat yang sangat nyaman untuk duduk-duduk manis sambil melamun dan merenungi nasib ya. Ini di sini kita disuguhkan dengan gagahnya jembatan Pandan Simo ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini mengekspedisi proses pembangunan jembatan Pandan Simo terupdate dan terbaru. Kalau dilihat dari sini itu kayaknya jembatannya ya masih ibaratnya belum sempurna ya, karena masih banyak PR-nya ya. Meskipun ya kalau dilihat saya lihat sih itu sudah hampir 90 atau 80% ya.
Ya, itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bersilaturahmi bersama, mengambil iktibar bersama. Nah ini teman-teman, ini saya syuting jembatannya dari sisi timur ya, udah kelihatan aspalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.